Ya, mahasiswa yang saya banggakan, ini pertemuan kita yang terakhir, yaitu TUEP 4 di kelas 1.49 ya. Mudah-mudahan di TUEP 4 ini mahasiswa bisa memahami maksudnya, kemudian dan tidak ada hambatan ya dalam menunggu hasil similarity-nya gitu ya. Nah, sekedar informasi, saya baru dapat informasi bahwa untuk skor AI itu tidak dijadikan acuan, ya. Kalaupun misalkan ada informasi dijadikan acuan, tentunya akan masuk di grup. Tapi sampai dengan saat ini yang dilihat itu adalah similarity skornya, ya. Kalau dia di atas 30 berarti mahasiswa harus memperbaikinya lagi dengan cara memparafrase. Memparafrase itu artinya mengubah redaksi kalimat di dalam artikel supaya tidak ada plagiasinya gitu ya. Nah, kalau dia misalkan similarity-nya di bawah 30%, nah itu sudah aman ya, sudah aman berarti. Nah, saya akan share lagi ya. Ini ada beberapa yang sudah diperiksa kemarin ya. Ada beberapa yang sudah diperiksa kemarin. Tapi nggak banyak sih ya. Coba tak lihat lagi nih. Bentar, tunggu. Kalau nggak salah di sini. Bukan. Ya bener. Bisa terlihat nggak ini? Terlihat nggak kira-kira? Terlihat ya? Terlihat. Ya. Nah, ini kemarin waktu ibu periksa masih 3 orang yang sudah upload tugas 4 ya. Nah, tugas 4 itu sama kayak tugas 3. Kita sudah masuk kepada artikel yang utuh dan lengkap. Mulai dari identitas penulis ya, ada nama autor, koautor, afiliasi penulis ya, corresponding autornya pasti mahasiswa kan gitu. Emailnya adalah email mahasiswa, bukan emailnya tutor ya. Itu udah kita bicarakan di web 3. Ada abstrak, kemudian ada pendahuluan, kemudian ada pembahasan, metodologi, kesimpulan, saran, dan daftar pustaka ya. Semua udah kita bahas ya. Intinya adalah bahwa dalam penulisan tersebut tidak boleh ada perbedaan antara permasalahan yang ada di pendahuluan dengan pembahasan, tidak boleh berbeda dengan kesimpulan. Intinya seperti itu. Kalau misalkan berbeda, tentunya tidak mendapatkan poin yang sesuai gitu ya. Nah, ini kemarin Muhammad Fikri ada nggak hari ini? Mana suaranya? Halo? Nggak ada ya? Muhammad Fikri tadi pas di absen tidak terdengar ya, tapi sudah duluan mengupload tugas 4. Ini nilai yang ada ini otomatis muncul ya di sistem, tidak diketik manual oleh tutor. Jadi tutor tidak mengetik manual. Yang tutor ketik manual itu adalah tugas 3 kemarin ya, tugas 3. Dan ibu sempat kemarin itu blank ya, karena lupa juga, padahal ini sudah yang kelima kali loh ibu ngampu mata kuliah bimbingan karir, tapi kemarin ibu sempat lupa. Oh, ternyata tugas 3 itu diberi nilai ya, pantesan mahasiswa nggak bisa melanjutkan kemarin itu karena ibu belum kasih nilai. Jadi tugas 3 itu kemarin itu dari tutor ya, tetapi tugas yang diambil ya, yang diambil oleh Kaprodi ya, Prodi UT FH ISIP ya, itu adalah tugas 4 ya, tugas 4. Nah, tugas 4 ini enggak diketik manual oleh tutor, tidak ya.
Tetapi ini muncul dari sistem ketika tutor sudah memeriksa pertanyaan-pertanyaan. Nah, kemarin si Fikri otomatis keluar 79,70 ya. Syukur-syukur ya kalau orangnya ada di sini ya. Nah, ini lulus memang. Kan udah Ibu sampaikan bahwa yang tidak lulus kalau 75 ke bawah itu nggak lulus. Ya, ini lulus memang ya. Kemudian Andika Chandra ada nggak? Andika? Hadir Bu, Andika dapat 81,19 karena sudah sesuai semua. Ya, sesuai semua. Kemudian Suyitno ini ada dua ininya, penilaiannya sesuai dan sangat sesuai. Sehingga jatuhnya 90,10 ya. Dan tidak mungkin lebih atau nilai 100 gitu, nggak mungkin, bahkan 95 pun nggak mungkin ya. Jadi ini sudah cukup tinggi lah kalau sudah 80 ke atas. Nah, Muhammad Fikri ya, nanti kalau mau perbaikan bisa supaya nilainya tidak 79 tapi 80. Kenapa? Karena kemampuan menyimpulkan bahasan itu tidak sesuai. Jadi kesimpulan yang Muhammad Fikri sampaikan di artikel itu nggak sama dengan permasalahan, nggak sama dengan pembahasan, makanya diklik tidak sesuai gitu ya. Nah, kalau Andika sesuai semua, kalau Suyitno sesuai dan sangat sesuai ya. Nah, ini Ibu bocorin pointer-pointernya ya. Kesesuaian judul dengan isi artikel ilmiah pasti sesuai gitu ya, pasti sesuai. Nah, kenapa Ibu nggak klik sangat sesuai? Ya, karena kalau sangat sesuai itu pemahamannya mendalam sekali gitu loh, ya. Dan tidak cukup kita sehari 2 hari mendalaminya. Ini harus dipelajari lagi, kemudian bimbingan lagi. Jadi yang paling layak itu sesuai, ya. Kemudian kesesuaian isi artikel dengan keilmuan prodi pasti sesuai ya, pasti sesuai gitu ya. Jadi bagian-bagian sangat sesuai ini nggak ibu klik ya, karena ini bukan skripsi ya. Kalau skripsi kan kita kan bimbingan nih, bimbingan selama 2 bulan dan sebagainya kan gitu. Kita kan tidak, pertemuan aja hanya berapa kali kan ya, sampai KB 15 kan gitu. Nah, kemudian ada lagi orisinalitas atau kebaruan gagasan dalam artikel. Orisinal ya, Ibu katakan sesuai ya, ori, jadi tidak duplikasi ataupun ngambil dari tulisan orang ya. Ya, ini sesuai ya, sesuai. Kenapa Ibu tidak klik sangat sesuai? Karena novelty-nya nggak semuanya ada gitu loh. Novelty dalam artikel kalian tuh nggak susah untuk ditampilkan, dan rata-rata artikelnya tidak ada yang namanya novelty, pembaruan ya. Nah, karena kalau dia novelty itu biasanya itu sudah tataran S3 ya, doktor ya. Kalian kan masih S1 ya. Jadi ini pointernya itu sesuai gitu ya. Nah, kemampuan mengorganisasikan isi artikel ilmiah. Ini ada 2 ini mahasiswa. Ada yang sesuai, ada yang cukup sesuai. Kenapa? Karena ada beberapa yang masih salah juga formatnya. Contoh kecil aja ya. Autor mahasiswa tapi tidak ditulis corresponding author. Berarti kan nggak sesuai. Ya, atau cukup sesuai lah, katakanlah cukup sesuai ya, cukup. Sebenarnya kalau mau sesuai harus ada tulisan corresponding author, email mahasiswa. Beda kalau dia cuman author aja gitu. Kenapa mesti ada corresponding? Nah, nanti kalau misalkan kalian bisa masuk ke dalam jurnal tertentu itu pasti ada korespondensi ya. Korespondensi itu surat menyurat ya. Komentar-komentar misalkan direview oleh reviewer, nanti diperbaiki, kirim lagi.
Nanti perbaikan lagi, ada komentar, itu namanya korespondensi. Ya. Nah, korespondensinya bukannya tutor, bukannya Bu Lina, tapi korespondensinya adalah mahasiswa. Makanya beda nilainya. Kalau dia cuman author email mahasiswa, Ibu klik cukup sesuai. Tapi kalau ada corresponding author sesuai. Gitu ya. Itu makanya yang membedakan tuh itu nilainya kan langsung keluar, bukan dari dosen. Bukan dari tutor ya. Tutor hanya mengklik-klik aja item per item. Ya, oke ya. Kemudian kemampuan menganalisis, menginterpretasikan permasalahan. Ini Ibu klik ya sesuai ya. Kalau dia misalkan permasalahannya 2 di latar belakang, di pendahuluan ya. Kemudian pembahasannya juga 2, kesimpulannya 2 ya sesuai gitu ya. Nah, kemudian tidak menutup kemungkinan ini Ibu klik sangat sesuai. Ya, ketika dibaca dia betul-betul tidak melenceng atau tidak keluar dari koridor permasalahan. Ya, itu sangat sesuai. Tapi kalau sesuai udah cukup lah itu ya. Udah bagus. Sorry. Kita lanjutkan. Kemudian kemampuan menyimpulkan bahasan. Nah, ini yang membuat nilainya berbeda. Ada bahkan yang tidak sesuai. Ya, mungkin bukan di kelas ini ya, di kelas sebelah ya. Kenapa nggak sesuai? Ya dia beda-beda. Permasalahannya AB, pembahasannya CD, kesimpulannya EF. Sama sekali beda-beda. Nggak sesuai. Itu yang menjatuhkan nilai. Harusnya kesimpulan itu, narasi kesimpulan itu harus sama dengan permasalahan di pendahuluan. Hanya bedanya kalau di pendahuluan itu kalimat tanya, mengapa, apakah, bagaimana, kan gitu. Nah, ketika sudah masuk di pembahasan, kalimat tanya tuh hilang gitu loh. Hanya pointer per pointer, tapi narasinya harus sama. Ya, harus sama. Ini juga Ibu ada 2 nih, sesuai atau sangat sesuai. Kalau yang sangat sesuai itu narasinya itu sama persis, tidak ada perbedaan. Tapi kalau sesuai, dia narasi awalnya beda tapi pertengahannya sama. Ya, sesuai. Cukup sesuai ini hampir dengan sesuai. Yang tidak sesuai itu berbeda sama sekali. Nah, ini kemampuan untuk menyimpulkan bahasan atau uraian tulisan. Ingat ya, kesimpulan ini bukanlah resume, tapi jawaban atas permasalahan. Seperti itu. Makanya kalau yang udah bagus itu kliknya sangat sesuai gitu ya. Kemudian ada lagi menggunakan pendapat ahli atau hasil penelitian orang lain untuk mendukung isi tulisan, ini sesuai. Ya. Karena apa yang kalian kutip itu adalah hasil karya orang lain. Ya, dari buku, dari jurnal, dari undang-undang, dari web internet dan sebagainya. Ya, ini yang mendukung isi tulisannya. Ya, kemudian menuliskan sumber kutipan dengan tulisan yang benar. Nah, ini ada yang nggak sesuai. Ya, dia nggak mengikuti acuan gitu ya, beda sekali dari formatnya, dari jaraknya, bahkan dari spasinya pun nggak sama, nggak sesuai. Kalau cukup sesuai dia standar lah ya, itu udah benar ya. Sesuai itu sangat bagus kalau sesuai, sama persis dengan contoh artikel ilmiah. Sangat sesuai apalagi ya, nggak ada perbedaan sama sekali. Nah itu, kemudian daftar pustaka digunakan sebagai sumber kutipan dalam isi tulisan itu sesuai. Sesuai ya. Lalu mengungkapkan ide. Ini Ibu ambil yang normal aja lah ya, sesuai lah ya. Ibu bantu sesuai. Karena ini biasanya mengungkapkan ide itu tercermin di dalam narasi dalam tulisan. Kadang-kadang mahasiswa banyak mengutip kutipan dari buku, dari jurnal, tapi dia nggak mengungkapkan ide dia gitu loh ya.
analisisnya itu nggak diungkapkan, ya, seperti itu. Nah, kemudian ini kemampuan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu sesuai. Kenapa Ibu nggak klik sangat sesuai? Karena kita mesti panggil ahli bahasa kalau mau sesuai. Kalau mau sangat sesuai. Sedangkan Bu Lina ini bukan bidang ilmu bahasa Indonesia, ya. Makanya sesuai, ya. Klikannya sesuai. Lalu, nah, ukuran kertas, kerapian ini ada yang Ibu klik cukup sesuai atau tidak sesuai. Kalau masih acak-acakan dia nulis, ya, nggak sesuai. Misalkan paragrafnya nggak sama dengan contoh, misalkan. Kemudian ada tipografi, typonya nulis, misalkan. Yang harusnya huruf kecil jadi huruf besar. Yang harusnya huruf besar jadi huruf kecil. Yang harusnya cetak miring dia nggak cetak miring, misalkan. Ini nggak sesuai, ya. Tapi secara umum itu sesuai. Lalu menulis daftar pustaka ini banyak yang sesuai, ya. Banyak yang sesuai. Kalau dia sempurna betul sangat sesuai, tapi kalau ada kesalahan sedikit itu sesuai, ya, atau cukup sesuai. Kalau yang tidak sesuai ini berarti dia sama sekali tidak mengikuti contoh, ya, tidak sesuai. Nah, yang terakhir ini ada juga nih yang nggak sama. Memuat sekurang-kurangnya 10 referensi, ya, termasuk 5 artikel jurnal yang terbit dalam 5 tahun terakhir. Ibu cek yuk, ada 5 nggak jurnalnya? Ada 5 nggak bukunya? Misalkan jurnalnya cuma 4, nggak sesuai berarti. Nggak bisa Ibu katakan sesuai itu, karena dia cuma 4, yang diminta 5. Atau misalkan dia ambil jurnal yang terbitan 10 tahun terakhir, ya, nggak sesuai. Ya, kalau buku Ibu nggak ngecek, ya, nggak ngecek 5 tahun, ya, buku itu bisa loh 10 tahun terakhir, karena kalau kita mengutip teori lama pun masih bisa kita gunakan. Kalau orang ilmu hukum kan gitu, masih bisa kita gunakan, ya. Misalkan teori Aristoteles, Hugo de Groot, ya, teori dari Thomas Aquino misalkan, atau Friedman, kan lama itu. Kalau buku masih bisa lah, ya. Itu kalau dia jurnalnya cuma 4 atau 3, ya nggak sesuai, harus 5, ya. Itu. Nah, ini salah satu katakanlah bocoran kepada mahasiswa tentang kisi-kisi penilaian tutor terhadap mahasiswa artikelnya. Lalu ada pertanyaan, Bu, saya bisa nggak perbaikan? Ya bisa, kenapa enggak? Ya, sepanjang itu masih bisa diupload revisinya. Berapa kali, ya? Kalau kami kemarin pencerahan nggak dijelaskan ya berapa kali, ya, tapi sepanjang masih bisa diupload hasil revisi, ya revisi aja gitu, ya. Nanti Ibu akan cek perubahannya yang mana gitu, ya. Seperti itu. Nah, ini yang lain kalau belum submit, ya segera disubmit, ya. Kalau yang 3 ini masih mau perbaikan, terutama Muhammad Fikri, ya, boleh, masih bisa, nanti diupload ulang, ya. Seperti itu. Baik, kita ya. Halo mahasiswa. Halo. Iya, Bu. Tadi Ibu ngejelasin kedengeran nggak? Kedengeran, Bu. Tadi tampilannya ada ya? Enggak? Ada, Bu. Tampilan enggak ada, Bu. Oh, pantesan. Tapi cuma suara aja ya? Iya, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Baik, Ibu ulang lagi biar kalian bisa lihat aja ya ininya, ya. Tadi lupa, tadi Ibu nggak ditampilin ya. Bentar. Tadi yang Ibu jelaskan tuh yang ini nih. Yang
Alah, udah ngomong-ngomong nggak ada, soalnya nggak pada ngomong sih, aturan kan ngomong, Bu kok nggak ada gambar gitu. Kok nggak ada tampilan, nah diem aja ya udah nerusin Ibu ngomong aja gitu tadi. Harusnya tadi ngomong, Bu kok nggak ada gambar gitu kan. Ini ada nggak? Belum Bu, belum. Belum ada Bu. Sudah ada Bu, sudah ada. Nah, tadi Ibu ngomong ini nggak ada ya? Halo? Nggak ada Bu tadi Bu. Kan tadi cuma tadi aturannya Ibu ngomong tuh dikasih tahu, Bu kok nggak ada tampilan gitu. Nah tadi yang Ibu omongin tuh ini dia, ya ini ya, paham ya? Ini yang Ibu klik-klik di dalam tugas 4. Jadi kalau muncul nilainya, misalkan nih, muncul kenapa nilai saya 79,70, kenapa nilai saya 81,19, kenapa nilai saya 90,10. Ini sistem yang langsung muncul, tidak diketik manual. Nah ini muncul karena hasil dari pointer-pointer ini. Sangat tidak sesuai, cukup sesuai, dan sangat sesuai. Nah kalau yang sangat tidak sesuai ini ya nggak lulus, gitu loh ya. Seperti itu. Nah kemudian misalkan nih, kok Bu tugas 3 saya kok besar sih nilainya, misalkan 93 misalkan. Misal ya, tapi tugas 4 kok malah turun. Nah beda. Kalau di tugas 3 itu adalah nilai manual dari tutor, ya, nilai manual. Tapi kalau tugas 4 ini sistem, ya, seperti itu. Paham ya? Tadi udah dijelaskan masalahnya. Oke. Ada pertanyaan nggak kira-kira sebelum kita